Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat honorer? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam pengabdiannya. Tetap optimis, selalu berdoa. Semoga Bapak Ibu, sahabat honorer akan diangkat ya menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai honorer yang mengabdi, yang telah mengabdi minimal 5 tahun jadi P3K, nggak perlu pakai tes ya. Jadi honorer yang mengabdi 5 tahun akan diangkat menjadi P3K, tidak perlu tes. Nah, seperti apa? Simak videonya ya sampai selesai. Baik, dari Jakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB serta BKN segera mengangkat para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K khusus bagi honorer dengan masa pengabdian 5 tahun ke atas. Pengangkatan mereka menjadi P3K tidak perlu melalui tahapan seleksi, jadi otomatis ya. Ini usulan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ya, Junimart Girsang. Kami berharap agar pemerintah komitmen ya dengan segera melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa ada seleksi atau tes segala, kata Junimart dalam keterangan yang diterima di Jakarta Selasa 14 November 2023. Junimart mengatakan sebelumnya DPR dan pemerintah sudah sepakat di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM. Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa semua tenaga honorer harus diangkat jadi P3K. Ada notula dan rekamannya. Semua itu ya, ini keterangan dari Junimart ya. Kami sepakati enggak ada tes. Kami akan sepakat itu dahulu enggak ada tes. Lah sekarang ini kok banyak tes tahapan seleksi bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K, kata anggota fraksi PDI Perjuangan itu. Dia juga meminta realisasi komitmen pemerintah atas kesepakatan melakukan audit, verifikasi, dan validasi data honorer di seluruh Indonesia dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kemenpan-RB harus segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh honorer di Indonesia. Ini menggunakan BPKP, jangan ditunda-tunda. Setelah proses itu selesai, seluruh honorer yang datanya telah lulus verifikasi dan validasi harus langsung diangkat menjadi P3K. Itu aturannya, kata Junimart. Junimart memandang penting segera melakukan verifikasi dan validasi data honorer di Indonesia, sebab saat ini banyak tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Namun kata dia, mereka tidak masuk daftar usulan pemerintah daerah atau Pemda untuk diangkat sebagai P3K. Hasil verifikasi dan audit ini nanti harus dibukakan ke publik. Jika tidak, maka praktek yang disebut sebagai mafia honorer ini akan terus terjadi.
Nama tenaga honorer A bisa tiba-tiba diganti menjadi B saat dilakukan pengangkatan P3K. Nah, ini harus diantisipasi ya oleh Kemenpan RB, BKN ya, agar tidak terjadi mafia honorer. Dia meminta kepada pemerintah, khususnya Kemenpan RB dan BKN, agar menjalankan komitmen penyelesaian honorer di tanah air secara konsisten. Kemenpan itu harus jemput bola dengan masalah ini, termasuk bagaimana dengan nasib Satpol PP, belum lagi guru, tenaga kerja kesehatan dan tenaga pendidikan, belum lagi tenaga honorer di Kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. Ini semua suara dari tenaga honorer dan penyelesaian honorer melalui pengangkatan P3K itu kan masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen, kata Junimat. Masih banyak honorer belum terdata sebelumnya. Senin 13 November ya, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Haryono Dwi Putranto dengan agenda pembicaraan rancangan peraturan pemerintah dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Dalam rapat tersebut, Junimat Ginsang mempertanyakan jumlah honorer sebanyak 2.357.092 atau 2,3 juta yang sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Junimat mengklaim di luar jumlah honorer yang sudah ber-STJM itu masih banyak lagi honorer yang belum terdata di BKN. Dia mengaku punya data Junimat yang mengatakan banyak honorer yang minta datanya didaftarkan ke database BKN, tetapi ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Junimat mengatakan biasanya itu terjadi di instansi daerah atau Pemda. Banyak honorer meminta didaftarkan, tetapi kepala daerah, kepala dinas nggak mau. Jadi saudara menteri dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya BPKP melakukan audit data, kata Junimat. Politikus tersebut berlatar belakang pengacara itu harus mengatakan, selain ada mafia tanah, saat ini juga ada mafia tenaga honorer. Ini fakta di lapangan, Pak, kata Junimat kepada Azwar Anas. Nah, ini ya Mah ya, Bapak Ibu sahabat honorer, apa yang sudah disepakati ya sebelumnya dari Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB BKN bahwa adanya pengangkatan tenaga honorer ya menjadi P3K penuh waktu secara otomatis ya tanpa tes yang sudah berusia atau sudah mengabdi 5 tahun ke atas ya, ini harusnya diprioritaskan. Dan dari DPR juga ya Komisi 2 ini mengingatkan kepada Kemenpan RB dan BKN akan adanya mafia honorer ya, di mana yang nama-namanya sebenarnya sudah mengabdi 5 tahun ke atas ataupun puluhan tahun itu bisa tidak terangkat, malah yang diangkat adalah nama-nama baru yang tidak ini ya. Nah ini banyak terjadi. Jadi Kemenpan RB diingatkan agar bisa lebih verifikasi datanya ya dari BPKP harus lebih diperhatikan. Ya semoga saja ya Bapak Ibu sahabat honorer yang sudah benar-benar mengabdi di atas 5 tahun itu segera diangkat, dan semoga
keadilan ya dan konsekuen dari Kemenpan RB akan pengangkatan guru honorer ataupun tenaga honorer lainnya ya, itu akan bisa tepat sasaran ya. Semoga hak-hak Bapak Ibu sahabat honorer akan bisa didapat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.